Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 34 ayat 30, firman Tuhan menyatakan, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Sahabat semua, ada waktu dalam hidup ini di mana kita menghadapi ketidakadilan yang menyakitkan. Kita melihat penderitaan orang yang tidak bersalah dan kita bertanya, di mana Tuhan? Inilah yang terjadi dalam Kejadian 34. Ketika Dina, anak perempuan Yakub dan Lia, dianiaya. Ini bukan kisah yang mudah dibaca, tetapi Tuhan membenarkannya tertulis untuk memberikan amaran dan pengajaran bagi kita. Ingatlah, keputusan kecil boleh membuka pintu bahaya yang besar. Ayat 1 dan 2 menyatakan, "Pergilah Dina untuk melihat-lihat perempuan-perempuan negeri itu." Lalu Sikhem melihatnya, menangkapnya, dan memperkosanya. Dina mungkin hanya ingin bergaul, berjalan-jalan dan melihat-lihat budaya di sekitarnya. Tetapi keputusan itu membawanya kepada bencana. Keputusannya kelihatan tidak berbahaya, tetapi dia keluar dari tempat perlindungan. Kita perlu berhati-hati dengan keputusan-keputusan kecil yang membawa kita semakin jauh dari nilai rohani. Dunia modern penuh dengan tawaran yang menggoda, tetapi tidak semua tempat sesuai untuk anak-anak Tuhan. Soalnya bukan hanya apakah ini salah, tetapi apakah ini bijak dan membangunkan iman saya. Ketidakadilan tidak menjustifikasikan pembalasan yang kejam. Setelah mendengar apa yang berlaku, anak-anak Yakub menjadi sangat marah, dan secara manusia itu sangat wajar. Namun mereka merancang balas dendam dengan penuh kelicikan. Mereka menipu orang Sikhem supaya bersunat, dan ketika semua lelaki masih lemah, mereka membunuh semua orang di kota itu dan merampas segala milik mereka. Simeon dan Lewi, saudara-saudara Dina, mengambil pedang mereka. Apa yang dilakukan oleh Sikhem adalah kejahatan, tetapi membalas dendam yang berlebihan bukanlah keadilan. Ini adalah penganiayaan dalam nama maruah. Kita harus berhati-hati agar amarah kita tidak membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Tindakan yang kelihatan benar jika dikendalikan oleh dendam akan menghasilkan dosa yang baru. Kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Ketika pemimpin keluarga berdiam diri, maka kekacauan akan mengganas. Ketika Yakub mendengar bahwa Dina telah dinodai, dia memilih untuk berdiam diri. Sehinggalah setelah pembunuhan itu berlaku, lalu Yakub berkata, "Kamu telah mencelakakan aku." Yakub tidak segera bertindak, mungkin karena ketakutan atau ketidakpastian, tetapi diam dalam waktu krisis bukanlah kebijaksanaan. Ketika pemimpin gagal bertindak adil, orang lain akan bertindak dengan cara mereka sendiri, dan seringkali dilakukan tanpa hikmat. Kepimpinan rohani bukan hanya soal doa, tetapi juga tanggung jawab untuk bertindak tepat dalam krisis.
Diam ketika kejahatan berlaku bukanlah bersikap neutral, tetapi itu sering dilihat sebagai tanda bersetuju. Dalam keluarga, gereja, ataupun community, pemimpin yang takut bertindak boleh membiarkan dosa bertambah parah. Apakah pelajaran rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, keputusan kecil yang sembrono boleh membawa akibat yang besar. Kedua, balas dendam bukan jalan Tuhan. Pengampunan dan keadilan yang benar datang dari Dia. Ketiga, pemimpin rohani harus berani bersuara dan bertindak dalam kasih dan kebenaran. Dan keempat, Tuhan boleh memakai kisah kelam ini untuk mengajar kita hidup lebih berhati-hati dan kudus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Kejadian 34 bukanlah kisah kemenangan, tetapi kisah peringatan. Ia menunjukkan bagaimana ketiadaan kepimpinan, keputusan yang sembrono, dan kemarahan tanpa kendali dapat membawa penderitaan dan kehancuran. Tetapi di tengah kisah ini, Tuhan tidak berdiam diri. Dia akan terus bekerja untuk membentuk Yakub dan keturunannya menjadi bangsa yang dipimpin oleh kesucian, oleh belas kasihan dan kebenarannya. Mungkin hari ini Anda juga sedang menghadapi ketidakadilan atau amarah. Jangan terburu-buru untuk membalas. Jangan mengambil jalan Anda sendiri. Serahkanlah luka dan keputusan Anda kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 menyatakan, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.